Jika kita tiap hari sholat 5 waktu, tambah amalan sunnah, dia sholat tapi masih berbuat yang tidak baik, dia sholat tapi masih sering gelisah, dia sholat tapi tidak bahagia, dia sholat tapi tidak sukses, dia sholat tapi doa tidak dikabulkan, maka apa yang salah? Orang yang sholatnya benar langsung dijanjikan oleh Allah di dunianya mendapatkan 5 kebahagiaan. 1. Orang sholat hatinya akan selalu tenang, cepat. 2. Orang yang sholatnya benar, ini jaminan Allah langsung, maka hidupnya akan dimudahkan, rizkinya akan mengalir berlimpah. Hidupnya mudah, rizki berlimpah. 3. Orang yang sholatnya benar, maka akan langsung oleh Allah dirubah hidupnya dan perilakunya menjadi orang yang baik gitu. Kalau jadi pejabat yang baik, jadi hartawan yang baik, jadi guru-guru yang baik, jadi suami yang baik. 4. Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah semua doanya itu cepat dikabulkan, sepanjang itu yang dia butuhkan. 5. Terakhir, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah semua pekerjaannya akan sukses dan melahirkan kebahagiaan. Di orang ini kalau kerja apapun sepanjang dia kerjaannya benar itu selalu sukses. Nah, maksud saya sebelum kita akhiri, jika kita tiap hari sholat 5 waktu tambah amalan sunnah tidak mendapatkan satu dari yang 5 ini. Kalau orang nggak sholat nggak dapat, biarin aja karena nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat nggak dapat, dia sholat tapi masih berbuat yang tidak baik, dia sholat misalnya tapi masih sering gelisah, dia sholat tapi tidak bahagia, dia sholat tapi tidak sukses, dia sholat tapi doa tidak dikabulkan, maka apa yang salah? Ini yang kita koreksi. Jangan-jangan kata Allah dalam Al-Quran, orang kalau sholat tidak dapat 5 ini, maka masalahnya satu di antara 2. 1. Orang sholat itu boleh jadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Bahkan kata Nabi di riwayat hadis Abu Daud, ya, di Abu Daud, ada orang yang baru takbir aja sudah kelihatan gak khusyuk. Waktu kita takbir dan mengucapkan Allahu Akbar, itu kata Nabi, orang yang tidak khusyuk itu langsung gampang kelihatan, digoda oleh setan. Kata setan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sholat itu saking luar biasanya, Anda baru takbir begini nih, sebelum sholat khusyuk, fokus. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Nabi, setan akan membisikkan di kepalanya, ingat ini, ingat itu. Makanya nanti pas sholat asar, kalau nggak percaya, nanti akan terbukti itu. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, di kepalanya motor, WhatsApp belum dibalas, status media sosial belum diupdate, di luar mie tek-tek belum dibeli. Bahkan saya katakan nih, kata-kata saya ini akan muncul dalam sholat nanti. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Ustadz Adi, akan ada setan membisikkan, itu setan. Bahkan ada orang di ujung hadisnya, saking tidak khusyuknya, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. 1. Jadi kalau ada orang sholatnya masih demikian, apalagi lupa dengan rakaat sholat, maka orang ini berpotensi sulit mendapatkan satu di antara 5 tadi. 2. Ini langsung dari Al-Quran. Kata Al-Quran, kebanyakan orang nggak dapat yang 5 ini, maaf, karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi ada orang sholat tapi nggak ngerti bacaan sholat. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Ini Anda bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham apa yang dilakukan? Anda kerja tapi nggak tahu yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaannya. Datang ke kantor mau kerja tapi nggak ngerti pekerjaan, bagaimana bisa kerja? Ini Anda pengen bahagia, kata Allah sholat, tapi Anda nggak ngerti bacaan sholat, nggak paham gerakan sholat, nggak mengerti. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya kalau kita tidak memahami apa yang diungkapkan? Duduk di antara 2 sujud, warzuqni, minta rizki. Habis sholat berdoa lagi, ya Allah mohon berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzuqni ya Allah. Tuh. Ini penyakit di dalam ibadah nih. Dulu orang itu belajar sampai paham. Orang sekarang yang penting bisa bacaannya, tahu gerakannya, nggak peduli apapun yang dipahami.
Ini yang bikin celaka. Sekarang musim umrah, banyak orang umrah tawaf cuman sekedar putar-putar, tapi nggak ngerti yang dibacakan. Kebanyakan orang yang sholat tidak paham bacaan dan gerakan sholat, dan ini menjalar ke ibadah lain. Padahal ada satu rahasia dalam tawaf. Yang mau umrah, ingat ini kalimat ini. Buka Quran surah ke-19. Ini rahasia terbatas. Ayat 47 sampai 49. Ini kalau Anda paham rahasia di ayat ini baru tawaf aja, baru tawaf, semua doa yang Anda mintakan berpotensi dikabulkan. Ini kisah Nabi Ibrahim. Makanya kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Berhenti di mana itu bacaannya? Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani bebas minta. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa berhenti di Maqam Ibrahim bacaan yang tadi? Rahasianya ada di surat Maryam ayat 47 sampai dengan 49. Di ayat itu ada isyarat Nabi Ibrahim itu pernah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat itu diamalkan isinya. Begitu diamalkan, lihat ayatnya. Wa wahabna lahu ishaq. Kami kabulkan semua doanya. Kami kabulkan semua doanya. Bahkan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, kami hadiahkan. Langsung mengandung, punya anak, lahir namanya Ishak. Apa rahasianya? Dibuat dalam tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau Anda kemudian baca bacaan itu, pahami artinya. Begitu diamalkan, kata Allah silahkan minta. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani, minta bebas. Nggak harus pakai bahasa Arab. Anda boleh minta pakai bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silahkan bebas. Bahkan ketika Anda ada di Hijr Ismail, Anda ada di depan Multazam, minta boleh. Saya punya pengalaman nih, kisah dari teman. Tapi walaupun caranya nggak harus ditiru, tapi kejadian. Orang ini meminta dengan bahasanya dan dikabulkan. 2 kisah. 1, datang pemuda di Multazam, ya Allah, hamba kesini ya Allah untuk minta, hamba belum ada jodoh. Mohon ya Allah berikan hamba ya Allah jodoh, berikan isyarat. Tiba-tiba datang seorang perempuan samping kanannya, tinggi, jangkung, hidungnya mancung, kulit putih, langsung ditunjuk, kayak gini ya Allah. Memang cara dia berdoa agak unik, orang bisa tertawa, tapi saat pulang dari situ nikah dia, Pak. Walaupun bukan dengan yang tadi. Minta. Ada lagi yang kedua, ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah banyak utang. Engkau tahu berapa banyak utang hamba ya Allah. Hamba juga punya catatan. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Tempel sama dia tuh. Walaupun membuat Anda tertawa, tapi dia meminta dengan cara yang benar. Apa yang dia pahami. Ini yang jarang terjadi. Yang nggak bisa umroh, nggak bisa haji, minta dalam sholat.